Jadi pertanyaan masalah umat akhir zaman, apakah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Ingat Pak, setiap kali langkah kita untuk mengingat Nabi Muhammad lebih ingat kepada kita. Setiap kali langkah kita ingat kepada Allah, Allah lebih jauh mengingat kita duluan. Berjalan menuju Allah, Allah akan mendekat kepada kita berlari. Artinya apa? Semakin kita punya keinginan ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad ingin lebih mengakui kita sebagai umatnya. Dan yang harus kita pahami bahwa semua manusia ini adalah umat Nabi Muhammad. Termasuk yang kafir Ustaz, termasuk yang kafir umat Nabi Muhammad. Hanya saja mereka itu umat dakwah. Umat itu terbagi dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah itu apa? Umat yang didakwahi dakwah Nabi, tapi dia belum mengijabahi, belum mempercayai. Kalau umat ijabah siapa? Adalah umat yang didakwahi sampai kepadanya dakwah, lalu mereka mengijabahi. Kita ini umat ijabah, umat Nabi Muhammad. Orang-orang kafir umat juga, tapi umat dakwah. Jadi semuanya kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad, yang beriman atau yang tidak beriman. Hanya saja yang beriman ini jadi umat ijabah. Jadi kuncinya kalau kita itu beriman, kita sudah otomatis jadi umat Nabi Muhammad. Nggak mesti nak kita tunggu dulu ini harus Nabi Muhammad mengakui kita, enggak. Simbolnya kita itu sebagai umat Nabi Muhammad adalah kita beriman dengannya. Itu kita masuk kategori dari umat ijabah. Umat Nabi Muhammad yang mengijabahi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi otomatis diakui Pak. Apalagi sudah punya wudhu, sudah sholat, itu pasti diakui sama Nabi Muhammad. Karena nanti Nabi Muhammad itu akan memanggil umatnya karena melihat bekas wudhu yang menempel pada jasad. Jadi bekas air wudhu nanti yang kita basuh ke tubuh ini akan menjadi cahaya, yang itu jadi simbol ciri umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad panggil kita dengan itu. Ya. Lalu pertanyaan yang Bapak tadi, betul syarat kesempurnaan, bukan syarat sah ya. Jadi syarat kesempurnaan sholat adalah merapatkan shaf. Dan memang tugas daripada imam, bagaimana imam ini memperhatikan sebelum sholat, bagaimana shafnya sudah lurus atau belum, ataupun sudah rapat atau belum. Rapat seukuran apa? Seukuran tidak banyak rongga antara kiri dan kanan, antara shaf satu sama yang tetangganya sebelah. Ya, bukan berarti merapatkan itu artinya menempelkan kaki. Tapi bahu sama bahu sejajar, bukan harus menempel, tapi sejajar, dan tidak begitu banyak rongga yang tersisa. Kalau kita sekira sujud, ya layaklah sujud. Kalau terlalu rapat nanti begini Pak. Ya, jadi rapat itu bagian dari kesempurnaan sholat, dan tugasnya imam untuk mengulang lagi, ayo sempurnakan shafnya, luruskan shafnya. Nah, imamnya mana? Istawu, luruskan, wasawu sufufakum, dan luruskan shafnya. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, karena menyempurnakan shaf itu adalah bagian dari kesempurnaan sholat. 27 ganjaran orang yang sholat jamaah itu enggak semerta-merta kita jamaah dikasih 27. Itu yang menjaga syarat-syaratnya, datang duluan, mendengarkan azan, lalu sholat qobliyah. Itu ada penjelasan dalam kitab Anatut Talibin. Di situ dijelaskan 27 itu ada marotibnya, tingkatannya, termasuk datang duluan, mendengarkan azan, dia ikut sholat sunnah qobliyahnya, lalu dia ikut takbiratul ihram bersama imam, lalu meluruskan shafnya. Ini bagian dari kesempurnaan sholat yang 27. Ya, jadi kesempurnaan sholat memang dengan meluruskan shaf. Kalau yang tidak tahu ya dikasih tahu. Kalau belum mau ya dikasih tahu lagi. Nah, begitu. Jadi memang kondisi shaf itu menentukan kondisi hati. Saya di Mesir itu masyarakatnya otomatis ngeluruskan shaf masing-masing, merapatkan. Karena hati mereka itu pada saling terhubung. Kalau kita tengok banyak merapat, banyak merenggangkan. Ini menjadi sebuah bukti kalau umat kita di Indonesia ini banyak yang kurang nyatu hatinya, walaupun jasadnya nyatu. Loh, ini bisa menjadi hakikat yang bisa kita pahami Pak.
Kita kalau kurang menyatu, itu kurang nyatu hatinya, kurang lurus softnya, kurang lurus pendapatnya. Ini ada makna ininya. Ya, jadi ya sama-sama lah kita yang di masjid ini, yang khususnya yang ada di masjid ini, yang ikut ngaji, sama-sama kita luruskan. Meluruskan tumitnya yang lurus, bukan ujung kakinya, bukan ujung jarinya, tapi tumit. Tengok tumit kita sama tumit belakang, insya Allah lurus. Kalau orang ini ngeluruskan, yang lurusin ujung kakinya, tidak bisa. Tumitnya belakang nih yang jadi patokan. Nah, jadi tumit belakang jadi acuan, lalu jangan terlalu jauh jaraknya. Dan sering sekali saya lihat memang begitu, banyaknya orang nih gara-gara pakai sajadah dewek-dewek dia fokus pada sajadahnya. Jadi lebar, padahal kawan sebelahnya ini harus bisa dirapatkan. Tidak apa-apa sajadah kita diinjak sama kawan kita yang sholat. Kita ngajaknya mas. Paling tidak kita tanggung jawab kiri kanan. Kalau kita merasa di sebelah kanan, kita yang merapat ke arah kanan, ke arah kiri. Kalau kita di sebelah sini, kita yang merapat sini. Kawan sebelah masih terlalu jauh, tolong jangan terlalu jauh. Karena ini berpengaruh dengan hati, Pak. Berpengaruh dengan kesatuan. Banyak kita ini sholat bareng tapi hatinya nggak bareng. Kalau doa tuh maunya sendirian, tidak mau doakan kawan. Ini yang menjadi penyakit di kita. Maka ini harus dirubah kebiasaan ini, ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.